guys, balik lagi bersama saya Bagi Sabizaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperbaiki kompetensi atau improve kompetensi. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, apa sih itu kompetensi? Itu menurut Spencer and Spencer di dalam Rohida tahun 2018, beliau menjelaskan yaitu kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Mulyasa di dalam Afriani tahun 2017 menjelaskan bahwa kompetensi diartikan sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian dan yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dan perencanaan pembelajaran menurut Mulyasa bahwa perancangan atau perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Mulyasa menyatakan perancangan pembelajaran mencakup 3 kegiatan berikut ini. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ada identifikasi kompetensi, dan yang ketiga ada penyusunan program pembelajaran. Dan tentang yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yaitu bertujuan untuk melibatkan dan memotivasi. Dan yang kompetensi itu merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah program pembelajaran akan dilakukan dalam RPP sebagai produk dari proses pembelajaran. Dalam standar proses pendidikan nomor 65 tahun 2013 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan RPP juga disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Dan di dalam standar nasional juga, pendidikan nomor 57 tahun 2021 bab 4 pasal 11 menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu aktivitas untuk mencapai pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran, untuk mencapai tujuan belajar dan untuk menilai ketercapaian tujuan belajar. Dalam standar proses pendidikan nomor 65 tahun 2013 dijelaskan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian belajar, dan skenario pembelajaran. Penyusunan RPP juga disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan di tahun 1995, yaitu hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun hanya domain kognitif yang akan dibahas pada penelitian ini. Domain kognitif memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keberhasilan penilaian yang ditentukan oleh keberhasilan guru dalam membangun dan menentukan proses penilaian. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah yang harus dicapai dalam pokok kegiatan penilaian. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh guru meliputi yaitu menyusun tes, melakukan tes, dan menilai hasil dari tes. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau kompetensi dasar atau subtema yang dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dan menurut Mulyasa di tahun 2019 pasal 100
bahwa perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Mulyasa menyatakan perancangan pembelajaran mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, identifikasi kompetensi, dan penyusunan program pembelajaran.